Ada seorang anak yang hidupnya takut akan Tuhan. Ia selalu rajin ke ibadah, gereja, dan juga tidak melakukan dosa sama seperti teman-temannya. Dan anak itu adalah aku. Suatu saat, ketika aku sedang dalam perjalanan sepulang ibadah, aku bertemu dengan teman-temanku yang mengajakku untuk pergi bersenang-senang dengan mereka. Namun aku menolak ajakan tersebut. Akan tetapi, karena ajakan secara terus-menerus dari teman-temanku dan ditambah rasa penasaranku, aku pun ikut bersama-sama dengan mereka. Lama-kelamaan, aku pun mulai menikmatinya. Dan akhirnya aku jatuh dalam dosa sama seperti mereka. Aku mulai berpesta pora, mabuk-mabukan, berjudi, berpacaran, bahkan jatuh dalam pergaulan bebas. Hal ini terus berlanjut waktu demi waktu, tanpa kusadari bahwa saat itu Yesus ada di sana. Ia melihat dengan penuh kesedihan pengorbanannya 2000 tahun silam disia-siakan oleh anak-anaknya yang ia kasihi. Namun ia tetap di sana, tetap menanggung beban, salib, rasa sakit yang seharusnya dirasakan olehku. Namun ia tetap di sana, menunggu dengan sabar kapan aku kembali. Sampai satu saat, satu persatu orang mulai meninggalkanku. Mulai dari pacarku, teman-temanku, saudaraku, bahkan orang tuaku pun tidak menghiraukan aku. Aku mulai depresi, bingung harus berbuat apa. Dan akhirnya aku pun makin jatuh dan jauh dari Tuhan. Sampai satu saat aku memutuskan untuk berdoa. Ketika aku mulai berdoa, tiba-tiba mataku terfokus pada satu sosok yang muncul di depanku dengan badan yang penuh luka dan sambil membawa salib. Aku merasa bingung dengan apa yang kulihat. Orang itu dicambuk, dipukuli, diludahi. Sosok itu makin lama, makin dekat ke arahku. Sampai ketika ia tepat berada di depanku, disitulah aku sadar dan tahu sebenarnya orang yang ada di depanku itu siapa. Lalu samar-samar terdengar suara dari orang itu. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Seketika itu, aku pun menangis dan berkata, maafkan aku Tuhan, aku telah berbuat dosa, aku tak layak Tuhan, aku merasa telah jatuh dan tak layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Kemudian terdengar kembali suara, namun kali ini sangat terasa jelas. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara yang nyaring, namun lembut dan menenangkan, seolah-olah ingin memberitahukan kepada dunia bahwa akulah anaknya, milik kepunyaannya, dan apa yang dia nantikan telah kembali, sehingga memberikan kebahagiaan kepadanya. Tuhan, Tuhan, ampunilah aku Tuhan, kataku sambil menangis sejadi-jadinya. Namun dengan kasih-Nya, Ia merangkulku dan kehangatan dan memberikan ketenangan kepadaku. Ia kembali berbicara kepadaku. Pergilah
dan katakanlah pada teman-temanmu itu bahwa aku menunggu mereka untuk kembali. Setelah itu aku pun pergi menemui teman-temanku, dan ternyata mereka makin jatuh dalam dosa. Aku menarik mereka satu persatu, mencoba memberitahukan apa yang aku lihat, yang kurasakan, dan apa yang Tuhan katakan, bahwa Ia menunggu mereka untuk kembali. Aku berhasil menarik mereka, dan mereka pun dapat melihat dan merasakan kasih Tuhan. Hingga akhirnya kami pun sadar bahwa dosa kami telah diampuni, dan kami tahu bahwa Yesus tidak mati untuk selamanya, tapi telah bangkit untuk selalu bersama-sama dengan kami. Besar apapun dosa yang kita perbuat, Allah telah menanggung semuanya itu di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan sekarang Ia sedang berada di dekat kita dan menunggu kapan kita datang kepadanya dan menerima keselamatan itu. Sekian dan terima kasih.